Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang formulasi statistik masalah mekanika. Ini adalah bagian kedua dari materi dari buku pegangan kita ya untuk fisika statistik. Jadi langsung saja saya mulai. Oke, jadi ini sudah saya pernah jelaskan sebelumnya bahwa dalam termodinamika itu yang dibahas adalah perilaku dan dinamika temperatur sistem makroskopik. Jadi di sistem makroskopik ini ada parameter volumenya, keadaan, temperatur, dan kapasitas panas jenis bahannya. Itu untuk termodinamika. Sedangkan dalam fisika statistik yang dibahas adalah hubungan-hubungan dari sifat-sifat tersebut yang ditinjau ulang melalui pendekatan terhadap partikel-partikel penyusun dari partikel-partikel penyusunnya dengan berbagai sifatnya. Sehingga upaya awal yang perlu kita lakukan dalam mengidentifikasi, sehingga untuk masalah fisika statistik ini upaya awal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi karakteristik sistem makroskopiknya. Jadi kita perlu dulu melihat bagaimana identifikasi dari karakteristik sistem makroskopiknya. Oke, jadi yang bagian pertama dalam materi ini adalah karakteristik sistem makroskopik. Jadi dari karakteristik sistem makroskopik ini terbagi dalam beberapa subbagian lagi. Yang pertama adalah banyak molekul. Jadi karakteristik pertama sistem makroskopik adalah tersusun dari banyak partikel atau molekul yang saling berinteraksi. Jadi sistem makroskopik itu tersusun dari banyak sekali partikel. Dia tersusun dari banyak sekali partikel atau molekul yang saling berinteraksi antara satu dengan lainnya. Jumlah partikel ini kita ungkapkan dalam sebuah bilangan yang dikenal sebagai bilangan Avogadro yang dilambangkan sebagai Na, di mana bilangan Avogadro ini bernilai 6,022137 kali 10 pangkat 23 per mol. Jadi untuk setiap molnya ada 6,0221397 kali 10 pangkat 23 partikel. 10 pangkat 23 partikel. Oke. Bilangan Avogadro adalah jumlah molekul per partikel yang terdapat dalam 1 mol atau massa atau berat suatu zat gitu. Ini hitungannya dalam gram. Jadi bilangan Avogadro itu jumlah molekul per partikelnya yang terdapat dalam 1 mol atau massa atau berat suatu zat. Tapi ini biasanya dalam gram, jadi dalam 1 massa atau 1 mol atau 1 massa suatu zat. Jadi dia adalah jumlah partikelnya dalam 1 mol itu berapa. Dari sini kita juga mengenal yang namanya hukum Avogadro. Hukum Avogadro ini menunjukkan bahwa gas-gas yang memiliki volume, yang memiliki suhu, dan memiliki tekanan yang sama itu selalu mengandung jumlah molekul atau partikel yang sama pula. Jadi kalau ada gas yang memiliki volume, suhu, dan tekanan yang sama, berarti dia juga memiliki jumlah molekul atau partikel yang sama. Jadi contohnya ada 1 liter oksigen pada suhu tekanan standar atau pada STP. Dia mengandung jumlah partikel sama dengan 1 liter nitrogen. Jadi 1 liter oksigen pada suhu tekanan standar, dia mengandung jumlah partikel sama dengan 1 liter nitrogen pada suhu dengan tekanan standar, yaitu 6,022 kali 10 pangkat 23 per mol. Jadi 1 liter oksigen pada STP, 1 liter nitrogen pada STP, dia juga dia punya volumenya sama. Kalau kalian lihat sama-sama 1 liter, suhunya dan tekanannya berada dalam keadaan standar. Jadi suhu dan tekanannya sama-sama STP gitu. Jadi dia sudah sama suhu, sama volume, dan sama tekanan. Artinya jumlah partikel dalam 1 molnya dari oksigen dan nitrogen ini adalah sama, yaitu 6,022 kali 10 pangkat 23 per mol. Oke, ini contoh 2.1 tentang Avogadro. Jadi pada temperatur ruang dan tekanan atmosfer, jadi temperatur ruangan dan tekanan atmosfer, ukuran massa gas nitrogen sebagai unsur utama udara dalam bejana 1 liter diperoleh adalah 11,5 gram.
Jadi dalam 1 liter nitrogen itu diperoleh 11,5 gram. Dalam 1 liter itu diperoleh 11,5 gram nitrogennya. Perkirakan jumlah molekul nitrogen di dalam volume 1 cm kubik. Jadi yang mau kita cari berapa? Kalau dalam 1 liter ada 11,3 gram, kalau dalam 1 cm kubik ada berapa jumlah molekul nitrogennya? Oke, jadi yang perlu kita tahu di sini bahwa atom untuk nitrogen itu berat atomnya adalah 14. Maka berat molekul nitrogennya itu adalah N2. Jadi N itu beratnya dia adalah 14. Maka kalau dia nitrogen atau N2 dia berarti 2 kali 14 atau 28. Artinya berat 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul nitrogen itu adalah 28 gram. Jadi dalam 6,022 1397 kali 10 pangkat 23 untuk molekul nitrogen itu ada 28 gram. Berarti untuk dalam bejana 1 liter, untuk 1 liter molekulnya itu berapa? Itu kalian tinggal masukkan 1,15 gram per 28 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nanti dapat untuk 1 liter itu ada 2,47 kali 10 pangkat 22. Itu untuk 1 liter. Bagaimana untuk 1 cm kubik? Berarti kalian tinggal bandingkan saja. Kalau dia kalau dia 2,47 kali 10 pangkat 22 itu dia dalam 10 cm 10 pangkat 3 cm kubik. Silakan cari. Pokoknya bandingkan saja. Berarti untuk 1 cm kubik itu dia berapa di sini? Oke, silakan bandingkan, nanti kalian peroleh hasilnya adalah 2,47 kali 10 pangkat 19. Jumlah partikel per mol per 1 molnya. Karakteristik sistem makroskopik selanjutnya setelah banyak molekul yaitu fluktuasi. Jadi fluktuasi di sini itu merupakan sifat lain dari sistem makroskopik. Ini salah satu sifatnya. Jadi coba kalian perhatikan di sini ada n partikel bergerak bebas ke segala arah dalam kotak terisolasi. Jadi ini ada n yang berjumlah n, ada partikel yang berjumlah n dalam kotak terisolasi. Jika kotaknya dibagi menjadi 2, kita bagi kotaknya yang semula 1 saja, kita berikan sekat dan bagi kotaknya menjadi 2 bagian sama besar, maka N1 partikel berada di sebelah kiri dan N2 partikel kita anggap berada di sebelah kanan. Jadi jumlah partikel di kedua kotak itu hampir sama, sehingga bisalah kita tuliskan N1 itu hampir sama dengan N2 gitu. Jadi bisa kita tuliskan kalau N1 dikurang N2 itu sama dengan delta N, di mana delta N-nya ini karena partikelnya hampir sama itu hampir mendekati 0 delta N-nya. Tapi dia tidak sama dengan 0, tapi dia mendekati 0. Jadi jumlah partikel di salah satu bagian kotaknya akan berfluktuasi di sekitar N per 2. Jadi jumlah partikel dalam setiap kotaknya ini adalah di sekitar N per 2. Jadi dia akan berfluktuasi naik turun antara di sekitar N per 2. Jadi delta N-nya karena keduanya hampir sama, kita tinggal bagi N-nya bagi 2, tidak sama tapi hampir sama, maka delta N-nya itu juga akan mendekati 0 walaupun tidak sama dengan 0. Oke, jadi sebagai ilustrasi, kalian perhatikan, misalkan di dalam kotak ini hanya terdapat 2 molekul, terdapat 2 molekul A dan B, yang terus bergerak ke seluruh bagian kotak. Jadi dalam kotaknya ini ada 2 molekul A dan B. Kotaknya ini, molekulnya ini bergerak terus saja mengelilingi si kotak di seluruh bagian kotaknya. Jika kotak dibagi menjadi 2 sama besar, maka molekul menempati kotak tersebut seperti gambar di bawah ini. Jadi kalau ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi kalau ada 2 molekul dalam satu kotak, di mana
molekulnya itu bergerak ke segala arah dan pada satu waktu kita membatasi kotaknya, memberikan sekat pada kotaknya. Maka ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Bisa saja dua molekulnya berada di sebelah kiri seperti ini, atau bisa saja juga masing-masing molekul berada, masing-masing kotak terdapat satu molekulnya, A-nya di kiri dan B-nya yang di kanan. Atau kondisi yang kedua atau kemungkinan yang ketiga maksud saya, dia juga masing-masing dalam setiap sekatnya itu ada satu molekul, B-nya yang di sebelah kiri dan A-nya yang di sebelah kanan. Sedangkan untuk kemungkinan yang keempat itu bisa saja A dan B-nya berada dalam satu sekat saja, di sekat di sebelah kanan, di mana ini hampir sama seperti yang kondisi pertama, namun dia cuma dalam kotak yang berbeda. Oke. Jadi kemungkinan masing-masing kotak berisi satu molekul itu lebih besar 2 kali dibandingkan pada bagian kotak penuh atau kosong. Ini kemungkinannya ada 2 gitu. Sedangkan yang ini satu saja, walaupun letaknya berbeda, tapi kondisinya sama, satu yang kosong. Jadi ini 2 kali lebih besar. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau kotaknya itu berisi 4 atau 6 molekul? Bagaimana jika tadi kan cuma terdiri dari 2 molekul? Bagaimana kalau selanjutnya dia terdiri berisi 4 atau 6 molekul? Oke, kalau 4 molekul, ini adalah 4 molekul. Ingat untuk benda yang 4 partikel yang ada 4 molekulnya bisa terjadi berapa ya? Bisa terjadi 16 konfigurasi yang mungkin. Jadi ada konfigurasi 2 dengan 2, ada 1 dengan 3, ada 3 dengan 1. Jadi kalau misalnya dalam kotaknya pertama-tama atau semulanya ada 4 molekul, di mana kemudian pada satu waktu kita bagi 2 kotaknya dalam 2 kotak yang berbeda, maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Ada 16 konfigurasi yang dapat terjadi, 4 pangkat 2 ya, atau 16. Jadi kalian bisa telisik kira-kira konfigurasi seperti apa saja yang terjadi. Bisa seluruh partikelnya berada dalam satu sekat seperti ini dan seperti yang ini. Terus bisa juga terjadi konfigurasi 31 seperti ini. Ini 31, ini 31, ini 31, ini 31. Bisa juga terjadi konfigurasi 13 seperti ini 13, 13, 13 dan 13. Terus ada juga konfigurasi 2 dengan 2. Ini 22, ini juga 22, 22, 22, 22 dan 22. Jadi ada 16 konfigurasi yang bisa terjadi. Jadi bisa 2/2, bisa 4/4, bisa 4/0. Ini ada 2 kemungkinan. Bisa 1/3, ini ada 1, 2, 3, 4 kemungkinan. Bisa 2/2, ini ada 1, 2, 3, 4 kemungkinan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kemungkinan. Terus 31 itu juga ada 4. Oke, 4/0-nya ada 2. Jadi ini kalau kita totalkan ada 16. Ada 16 konfigurasi. Oke. Ini dia beradanya antara 1/3 atau 1/3 atau n/2 atau n/2-nya itu 2/2 atau dia berada di sekitaran 4/0. Jadi ini berfluktuasi. Jadi ini salah satu pola grafik fluktuasi jumlah partikel di separuh bagian kotak gitu. Jadi bisa n/2 atau bisa di atasnya atau bisa di bawahnya. Jadi dia berfluktuasi di sekitaran n/2 seperti ini. Terhadap waktu ya, fluktuasinya terjadi terhadap waktu. Oke, sifat ketiga dari sistem makroskopik adalah tak terbalikkan. Artinya, sistem makroskopik itu mengalami proses menuju keadaan setimbang yang tak terbalikkan. Jadi mereka tidak bisa dibalikkan. Jadi misalkan ada satu bejana
yang disekat dengan satu bagian berisi gas dan bagian lainnya kosong. Jadi bila sekat dibuka, maka proses evaluasi berlangsung sebagai berikut. Jadi kalau pertama kita sekat seperti ini, yang satunya berisi gas, terus yang ini kosong, maka kalau sekatnya kita buka, maka ada sebagian gas yang akan berpindah ke sekat yang lain gitu. Jadi mereka akan menyebar ke segala arah. Awalnya mungkin cuma 1, 2, 3, 4 sampai akhirnya dia berada dalam keadaan seluruhnya terisi oleh gas tersebut. Kenapa kita bilang dia tak terbalikkan? Karena tidak bisa terjadi proses sebaliknya dalam sistem makroskopik. Jadi kalau proses terbaliknya berarti daya dari keadaan menyebar menjadi terkonsentrasi pada salah satu bagian kotak. Itu tidak bisa terjadi. Misalnya yang pertama menyebar, terus selanjutnya terpisah seperti ini sampai akhirnya ada dalam satu kotak tersendiri. Itu kemungkinan yang tidak akan bisa kita pastikan. Jadi tidak pasti seperti itu. Makanya proses dalam sistem makroskopik dinyatakan sebagai proses yang tak terbalikkan. Jadi di sini kita sudah punya tiga sifat sistem. Yang pertama tadi ada banyak molekul, terus ada berfluktuasi, tak terbalikkan, dan yang keempat itu adalah keadaannya dia seimbang. Jadi ini coba kalian perhatikan grafik. Jadi dalam sistem makroskopik proses dan evaluasi sistemnya itu seperti yang gambar fluktuasi yang tadi. Coba kalian perhatikan grafik fluktuasinya. Itu grafik jumlah partikel di salah satu bagian terhadap waktu yang lama. Jadi bagian grafik yang relatif tidak mengalami perubahan atau hanya mengalami perubahan kecil ini pada waktu yang semakin mendekat. Ini pada waktu awalnya mungkin memang fluktuasinya besar ya, namun saat waktunya semakin lama, maka keadaannya akan setimbang di suatu saat. Jadi semakin lama keadaannya tersebut akan setimbang. Jadi bagian grafik yang relatif tidak mengalami perubahan atau hanya mengalami perubahan kecil. Dalam rentang waktu yang lama, menyatakan kondisi sistem tersebut dalam keadaan setimbang. Jadi keadaan setimbang ini tercapai bila sistem tidak mengalami perubahan terhadap waktu lagi. Jadi kalau sistemnya sudah tidak berubah terhadap waktu, walaupun awalnya sistemnya berada dalam keadaan berfluktuasi, namun pada waktu tertentu, pada waktu yang sangat lama, sistem itu hanya mengalami perubahan yang kecil. Fluktuasinya terjadi dalam rentang yang kecil dan waktu yang sangat lama. Maka pada saat itu kondisi sistemnya bisa dikatakan dalam keadaan setimbang. Jadi keadaan setimbangnya ini bisa tercapai bila sistemnya tidak mengalami perubahan terhadap waktu lagi. Jadi kalau ini grafiknya sudah lurus-lurus saja ke sana, artinya keadaannya sudah setimbang. Ini adalah sifat keempat dari sistem makroskopik. Jadi untuk bagian 2.2 kita akan membahas tentang spesifikasi keadaan sistem. Jadi kalau tadi kita bahas tentang karakteristik sifat makroskopik, di sini kita akan belajar tentang spesifikasi keadaan sistemnya. Jadi di spesifikasi keadaan sistem itu yang pertama akan kita bahas adalah keadaan mikro atau 2.2.1 bagian pertama dari subbagian 22 itu adalah keadaan mikro. Jadi untuk membangun model yang memadai, kita perlu mendeskripsikan dengan rinci bagaimana keadaan sistemnya. Gambaran rinci sistem itu kita tinjau dalam skala atomik atau kita tinjau dia dalam skala atomik ini. Karena kita tinjau dia dalam skala atomik, maka pendeskripsian keadaannya itu berada dalam keadaan mikrostat atau dalam keadaan mikro. Jadi
Keadaan mikro ini yang merupakan konsekuensi dari hukum-hukum mekanika kuantum. Jadi keadaan dispesifikasikan oleh fungsi gelombang, di mana omega sama dengan omega Q1, Q2 sampai Qf. Jadi persamaan gelombang ini merupakan solusi dari persamaan Schrödinger yang dengan F menyatakan jumlah derajat kebebasan sistem dan Q dapat berupa koordinat, momentum, dan spinnya. Jadi kalau C-nya di sini, sorry bukan omega ya, C-nya sini menyatakan sebagai jumlah derajat kebebasan, maka Q-nya adalah itu berupa koordinat, momentum, dan spin. Ini pembahasan lebih jelasnya kalian mungkin dapat di mekanika kuantum. Selanjutnya, jumlah keadaan mikro dalam suatu keadaan makro. Jadi dalam keadaan makro itu ada keadaan mikro-mikronya lagi. Keadaan mikro dalam keadaan makro itu dinyatakan sebagai bobot statistik dari keadaan makro tersebut dan dinyatakan dengan simbol Q, P, dan L. Ini adalah keadaannya ya. Oke, saya lupa namanya, tunggu saya cek dulu. Oke, jadi ini adalah simbol, nah ini simbol omega besar ya, ini simbol omega besar, dia menyatakan jumlah keadaan, dimana bentuknya itu dia dalam fungsi Q, P, maupun N. Itu untuk jumlah keadaan mikronya. Jadi selain itu, di keadaan mikro, jadi sifat lain dari sistem mikroskopik itu adalah dalam sistem mikroskopik tidak memungkinkan kita mengukur posisi dan momentum secara serentak. Jadi posisi dan momentumnya itu tidak dapat kita ukur secara serentak. Jadi posisinya itu mempunyai simpangan dan momentum dengan momentum yang memenuhi hubungan delta Q dikali delta P itu lebih besar dari H/2. Jadi ini yang disebut sebagai prinsip ketidakpastian Heisenberg. Jadi semakin presisi pengukuran posisi partikelnya, maka makin besar simpangan momentum partikel tersebut. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau kita semakin akurat menghitung posisi partikelnya, maka momentumnya tuh simpangannya akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, kalau momentumnya yang kita ukur semakin posisi, maka posisi partikelnya yang akan memiliki simpangan yang besar. Jadi bentuk lain dari prinsip ketidakpastian Heisenberg ini adalah simpangan antara energi dengan waktu. Jadi kalau tadi antara posisi dan momentum, ini adalah energi dan waktu. Jadi delta E dikali delta T-nya itu lebih besar dari H/2. Jadi energi sistem dalam sini, dari persamaan ini diungkapkan bahwa energi sistem itu dapat berfluktuasi naik turun dengan sendirinya. Jadi dia bisa naik maupun turun energinya ya, bisa naik dengan ataupun turun dengan sendirinya. Oke, contoh lain lagi, di sini kita punya partikel dengan spin 1/2. Jadi contoh lain di sini juga partikel itu dengan spin 1/2 mempunyai 2 derajat kebebasan. Jadi F-nya itu derajat kebebasan, jadi ada 2 derajat kebebasannya, ada spin up dan ada spin down. Partikel ini juga mempunyai momen magnetik yang terkait dengan spinnya. Jadi momen magnetiknya itu ada yang untuk spin yang up dan ada yang untuk spinnya yang down. Jadi ada mu plus mu 0 sama dengan mu 0K dan ada mu minus atau spin downnya itu sama dengan mu 0K. Jadi dari sini itu kalau partikelnya juga berada dalam ruang yang bermedan, kalau medan ruangnya itu bermedan B sama dengan BK, maka energi potensialnya bisa kita temukan dari E sama dengan minus mu dikali B, atau di sini kita bisa ubah bagi 2 juga dia, ada yang positif, ada yang up dan ada yang down, dimana kalau up-nya itu dia jadi minus mu 0 B. Kalian tinggal ambil ininya ya, ini kan untuk E-nya itu adalah minus mu B. Jadi kalau untuk spin up itu dia positif nilai mu-nya, mu 0K. Jadi masukkan saja mu 0K-nya di sini. Makanya di sini dia jadi negatif. Terus yang kalau down, dia kan negatif ketemu negatif, makanya mu 0B-nya di sini jadi positif. Itu untuk keadaan mikronya. Selanjutnya, ini ada contoh 22.
Ini ada dua partikel masing-masing mempunyai spin 1/2 berada dalam ruang dengan medan magnet B sama dengan BK. Tentukan semua keadaan momen magnetik yang mungkin dari sistem dan semua energi terkaitnya. Jadi kita mau cari semua keadaan momen magnetik yang mungkin dari sistem dan semua energi terkait. Jadi cari saja momen magnetiknya. Karena dia spin 1/2, berarti bisa saja dia up up, terus ada up down, down up, atau ada yang negatif-negatif gitu. Oh, sorry. Jadi di sini M-nya dia sama dengan 2 mu 0 karena mereka sama-sama positif. Terus ini karena positif dan negatif dia 0, ini juga 0, dan ini karena sama-sama negatif dia jadi minus 2 mu 0. Oke, selanjutnya masukkan nilai E-nya itu kan sama dengan minus mu minus mu B gitu. Jadi tinggal masukkan saja nilai minus mu-nya berapa. Ini tadi 2 mu 0, jadi masukkan di sini jadi minus 2 mu B. Begitupun yang ini dan ini. Selanjutnya kalian bisa coba-coba mengerjakan contoh 2.3 dan 2.8. Kalian silahkan kerjakan sendiri contohnya. Ini kalian bisa menggunakan pendekatan fisika kuantum. Jadi saya tidak tahu ya kalian semester berapa belajar fisika kuantum. Sepertinya kalian sudah belajar semua fisika kuantum. Jadi kalian bisa mengerjakan contoh 2.3 sampai 2.8 dengan pendekatan fisika kuantum. Coba-coba saja dikerjakan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, baik itu ke Google Classroom atau ke grup WhatsApp atau ke WhatsApp pribadi juga tidak apa-apa. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua dari spesifikasi keadaan sistem. Jadi yang kedua itu ada tentang ruang fasa. Sorry. Oke, jadi ruang fasa itu adalah ruang yang dibentuk oleh ruang spasial dalam ruang momentum atau ruang spasial dan ruang kecepatan. Kita perlu memahami ruang fasa karena sebenarnya keadaan sistem statistik yang telah dan akan kita bahas adalah keadaan sistem tersebut dalam ruang fasanya. Oke, jadi ruang fasa itu adalah ruang yang dibentuk oleh ruang spasial dan ruang momentum atau ruang spasial dan ruang kecepatannya. Jadi kenapa kita perlu membahas ruang fasa ini? Karena sebenarnya keadaan sistem statistik yang kita bahas ini, yang kita bahas sebelumnya dan yang akan kita bahas ke depannya itu dia berada dalam ruang fasa gitu. Jadi misalnya kita memiliki sebuah partikel. Dinamika partikel tersebut dapat dijelaskan secara lengkap oleh 6 buah koordinat. Jadi ada 3 koordinat ruang, X, Y, Z, dan ada 3 koordinat kecepatannya, atau Vx, Vy, dan Vz. Jadi sebenarnya dalam jika kita punya satu partikel, kalau kita mau amati secara keseluruhan dalam ruang fasa itu dia perlu 6 koordinat. Jadi 3 koordinat ruang dan 3 koordinat kecepatan. Begitupun kan tadi ruang fasa itu dia ruang spasial, ruang yang dibentuk antara ruang spasial dan ruang momentum atau ruang spasial dan ruang kecepatan. Itu tadi masih ruang spasial dengan ruang kecepatannya. Jadi alternatif lain partikel itu, alternatif lain untuk mendeskripsikan dinamika partikel tersebut secara lengkap adalah dengan memberikan 3 koordinat ruang lagi dengan 3 koordinat momentum. Jadi kalau tadi 3 koordinat ruang dan 3 koordinat kecepatan, selanjutnya alternatif lainnya ada 3 koordinat ruang dan 3 koordinat momentum. Jadi ada X, Y, Z, dan ada momentum di sumbu X, di sumbu Y, dan di sumbu Z-nya. Jadi ini adalah 3 dimensi. Jadi ruang yang direpresentasikan oleh gabungan koordinat ruang dan momentum atau ruang dengan kecepatan itu yang kita sebut sebagai ruang fasa. Oke, untuk sistem klasik, semua koordinat umum pada waktu tertentu, koordinat umum pada waktu tertentu kita lambangkan sebagai Q, posisinya terhadap waktu, dan momentum sekawannya, PI-nya terhadap waktu, menggambarkan keadaan sistem tersebut secara unik. Jadi, kalau kita menuliskan seperti ini, sekumpulan Q1,
sampai Q3N, P1 sampai P3N itu dapat ditafsirkan sebagai keadaan mikronya gitu. Jadi evaluasi sistem ini digambarkan oleh satu kurva QP namanya di dalam ruang fasa yang kita kenal sebagai lintasan ruang fasa. Evolusi ini ditentukan oleh persamaan gerak Hamiltonian. Jadi QI dot ini sama dengan DH per dPi dan PI dotnya ini posisi ya, ini posisi dan ini momentumnya. Ini DH per dQi. Tuh. Jadi saling terbalikan. Kalau kita cari Q-nya dia diturunkan terhadap PI-nya, kalau kita cari PI-nya dia diturunkan terhadap QI-nya. Atau sama saja seperti ini QI dotnya itu sama dengan dQi per dt. Ingat kalau misalnya suatu lambang seperti ini ya, terus ada dot di atasnya berarti dia diturunkan terhadap waktu. Ini PI-nya juga sama dengan do PI per do T. Jadi Hamiltonian HQT dan PT-nya, posisi Hamiltonian terhadap posisi dan momentumnya merupakan energi total sistem dan fungsi dari satu titik ruang fasa, QP, dan waktunya. Jadi untuk sistem tertutup, untuk sistem tertutup dengan Hamiltonian tidak bergantung waktu secara eksplisit, energi total adalah kuantitas kekalnya atau E-nya itu sama dengan HQT, PIT gitu. Jadi pada ruang 3 dimensi biasa, kita dapat membagi ruang fasanya berdimensi jadi 6N. Kita dapat membagi ruang fasa berdimensi 6N ini ke dalam elemen volume D pangkat 3N, Q, D pangkat 3N Q, D pangkat 3N P yang disebut sebagai sel ruang fasa. Oke. Ini sebenarnya kalian bisa lihat di contoh 2.9. Untuk itu, jadi untuk contoh 2.9 ini tentang osilator harmonik. Jadi saya tulis saja di sini ya karena belum ada di slide-nya. Jadi untuk contoh 2.9 itu dia ada Hamiltonian untuk osilator harmonik satu dimensi yang diberikan oleh HQP sama dengan P kuadrat 2M. Ini persamaannya, persamaan Hamiltoniannya K2 per Q kuadrat. Dengan M adalah massa partikel dan K adalah konstanta osilator. Jadi tentukan lintasan gerak osilator harmonik di dalam ruang fasa. Jadi yang kita cari adalah lintasan gerak osilator harmoniknya di dalam ruang fasa. Oke, jadi ini Hamiltoniannya, persamaan Hamiltoniannya, sedangkan persamaan Hamiltonian tidak bergantung waktunya, kita dapat tuliskan seperti ini. HQP sama dengan P kuadrat per 2M tambah K per 2 per Q kuadrat sama dengan E. Atau ini P kuadrat 2ME, ini kalian sepertinya kalau belajar mekanika kuantum sudah sering ketemu ini. K per 2E per Q kuadrat sama dengan P per 2A kuadrat tambah Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 gitu. E-nya kita pindahkan ke ruas sebelah. Jadi ini A kuadratnya kita ganti jadi 2ME-nya ya. A kuadratnya itu sama dengan akar 2, A kuadratnya itu sama dengan 2ME atau A-nya itu sama dengan akar 2ME. Tuh. Terus B-nya itu sama dengan akar 2E per K. Jadi ini persamaannya. Jadi persamaan terakhir ini kalau kalian gambarkan dalam kurva itu akan membentuk persamaan elips. Gambarnya bisa kalian lihat di contoh 2.9. Jadi nanti kita lihat bahwa sistemnya ini berevolusi dan titik QT dan PT-nya itu hanya bergerak pada lintasan yang elips saja. Jadi setiap titik pada bidang elipsnya menyatakan keadaan gerak osilator berenergi E. Jadi ada energi E-nya. Itu untuk contoh 2.9. Untuk ruang fasa. Oke, selanjutnya kita masuk ke spesifikasi keadaan sistem yang ketiga, yaitu ensemble statistik.
Oke, jadi untuk assemble statistik yang pertama kita tahu adalah keadaan makro tertentu itu dinyatakan dalam N jumlah partikelnya, volumenya, dan energinya pada waktu tertentu tersusun dari sejumlah keadaan mikro yang berbeda. Ini seperti tadi yang saya sebutkan bahwa keadaan mikro itu sebenarnya berada dalam keadaan makro. Jadi dalam keadaan makro ada beberapa keadaan mikro yang terjadi. Jadi seiring perubahan waktu, keadaan mikro juga berubah terus-menerus, sehingga yang diamati adalah perilaku rata-rata sistem terhadap seluruh keadaan mikro. Jadi keadaan mikronya ini tidak pernah berhenti berubah ya, jadi dia akan mengalami perubahan terus-menerus. Jadi yang kita amati sebenarnya itu adalah perilaku rata-rata sistemnya terhadap seluruh keadaan mikronya. Jadi yang diperhatikan hanyalah rata-ratanya. Jadi pada waktu tertentu terdapat sejumlah besar sistem dengan keadaan makro yang sama tetapi memiliki keadaan mikro yang berbeda. Jadi ada sistem, sejumlah besar sistem yang punya keadaan makro yang sama walaupun keadaan makronya sama, tetapi kemungkinan besarnya mereka memiliki keadaan mikro yang berbeda-beda. Kumpulan sistem tersebut yang kita sebut sebagai ensemble. Nah, ini yang kita sebut sebagai ensemble statistik. Jadi ensemble ini diharapkan mempunyai perilaku atau nilai rata-rata yang akan identik dengan perilaku rata-rata terhadap waktu atau rata-rata temporalnya dari sistem yang diberikan. Jadi ensemble itu adalah gabungan dari sejumlah besar sistem dengan keadaan makro yang sama tetapi memiliki keadaan mikro yang berbeda. Oke, ini masih ensemble statistik. Jadi bobot statistik suatu keadaan makro itu dapat ditentukan sebagai berikut. Jadi untuk keadaan makro kita dapat tentukan sebagai berikut bobot statistiknya. Jadi misalkan ada 3 buah partikel sejenis, jadi partikelnya sejenis, tapi dapat dibedakan satu sama lain. Jadi kita sebutlah dia partikel A, partikel B, dan partikel C. Setiap partikel ini kita akan tempatkan pada tingkat-tingkat energi. Ini salah satu contoh soal ya. Jadi tingkat-tingkat energinya ini bisa kita tuliskan seperti ini. E1-nya tuh tingkat energi E, terus E2-nya 2E, dan E3-nya 3E. Misalkan seperti itu. Jadi andaikan keadaan makro yang diinginkan mempunyai energi punya sama dengan 6E. Jadi kalau misalnya keadaan makro yang kita inginkan itu memiliki energi 6E, yang ini 6E semuanya. Artinya distribusi partikelnya adalah N1-nya itu sama dengan jumlah partikel di N1 itu sama dengan 1, jumlah partikel N2-nya itu juga 1, jumlah partikel N3-nya itu juga 1 gitu. Jadi sehingga pokoknya semua tingkat energinya tuh memiliki satu partikel. Jadi U-nya itu bisa kita tuliskan seperti ini. U-nya itu sama dengan N1 kali E1 tambah N2 kali E2 tambah N3 kali E2. N3 kali E3 gitu. Dengan jumlah total energinya adalah 6E. Jadi ingat, ini E1-nya dia tingkatan energi pertamanya tuh E, besarnya E, E2-nya 2E, dan E3-nya 3E. Jadi jika partikel-partikel itu identik tapi dapat dibedakan, maka susunan partikel pada tingkat-tingkat energi ditunjukkan oleh tabel di samping. Jadi tabelnya seperti ini. Jadi ini hanya ada di sini 1, terus ada B-nya, terus ada C-nya. Ini kalau kita tambahkan misalnya, soalnya 1 ya, ini 1 kali E, itu E, tambah 1 kali 2E, 2E, ini 1 kali 3E, ini sama dengan 3E, ini 3E tambah 2E tambah E itu jadinya 6E. Begitupun untuk yang ini. Karena ini jenis partikelnya sama, tapi kita bisa bedakan gitu. Jadi ada 6 keadaan yang bisa terjadi ini keadaan-keadaan mikronya. Jadi ada CBA, BCA, CAB, ACB, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi ada 6 keadaan mikro. Ini bisa kalian temukan dengan menggunakan rumus jumlah keadaan yang ini. Jumlah partikelnya jumlah partikelnya plus berapa jumlah partikel untuk setiap tingkatannya. Jadi atau saya tuliskan seperti ini saja ya. Ini
Jumlah keadaannya itu sama dengan N faktorial per N1 kecil faktorial, N2 kecil faktorial, N3 kecil faktorial. Ini sudah kita bahas di bab 1 sebelumnya. Oke. Yang perlu kalian cari selanjutnya adalah bagaimana jika partikelnya sama-sama 3, partikelnya sama-sama 3 A, B, dan C, dan bisa dibedakan A, B, dan C. Tingkatan energi satunya itu sama E, tingkatan keduanya adalah 2E, tingkatan ketiganya adalah 3E. Yang membedakan antara ini adalah U-nya adalah 4E. Kalian bisa coba-coba mengerjakannya sendiri. Saya tidak akan jadikan tugas, tidak ada kewajiban untuk mengumpulkan, jadi kalian bisa cari sendiri. Bagaimana kalau U-nya itu sama dengan 4E, bukan 6E lagi. Kira-kira dapatnya berapa keadaan, berapa jumlah keadaannya. Belum main tempat tidur. Cari itu. Oke, sorry. Oke, yang bagian ketiga, ini masih sama ya, masih ensemble statistik. Masih ensemble statistik, jadi jika ada sistem yang n partikel, maka kesimpulan dari yang tadi. Jadi kalau sistemnya n partikel, terus dia dapat dibedakan dan mengandung m buah keadaan mikro pada tingkatan energi E1, E2, E3, dan seterusnya sampai ke Em, dan distribusi partikel N1, N2 sampai ke Nm secara umum berlaku N-nya itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke M, Ni konstan. Ini konstan, terus U-nya atau energinya juga sama, dia sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke M, Ni kali Ei, ini juga konstan. Jadi untuk mencari jumlah keadaan mikronya, kalian bisa menggunakan persamaan ini, jumlah keadaan omega U sama dengan N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, Nm faktorial. N itu jumlah distribusi partikelnya pada setiap tingkatan. Jadi ini juga bisa disederhanakan sebagai berikut. N faktorial sigma I sama dengan 1 sama dengan M I per N1 faktorial. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk mencari jumlah keadaan mikronya itu kita ambil dari persamaan yang slide sebelumnya, di mana omeganya itu sama dengan N besar faktorial jumlah partikelnya per N1 faktorial, N2 faktorial sampai Nm faktorial. Jadi ini adalah distribusi partikelnya untuk setiap tingkatan energi. Oke, jadi jika tingkat-tingkat energi keadaan mikronya mempunyai degenerasi, misalnya GI untuk tingkat energi GI, maka peluang penempatan Ni buah partikel di tingkat energi Ei itu adalah GI per pangkat Ni. Maka persamaan yang ini kita bisa, kalau ada GI-nya ya, kita bisa sempurnakan seperti ini. Jadi kalau ada degenerasinya atau GI-nya, kita sempurnakan persamaan jumlah keadaannya menjadi N faktorial sigma I sama dengan 1 sampai M, GI berpangkat Ni per Ni faktorial. Oke, untuk ensemble statistik, contoh lainnya bisa kalian lihat di contoh 2.10. Jadi di sini ada sistem sederhana terdiri dari 5 momen magnetik yang hanya dapat sejajar atau berlawanan arah dengan medan magnet luar B. Jadi mereka hanya bisa sejajar dan berlawanan arah dengan medan magnet luarnya. Besar momen magnetiknya masing-masing adalah 15 IRG per Gauss. Medan magnetnya 40 Gauss dan sistemnya berenergi 1800 IRG. Tentukan ensemble sistem tersebut. Jadi anggap arah medan magnetnya itu adalah ke atas. Kita anggap arah medannya, arah medan magnetnya itu adalah ke atas gitu. Atas seperti ini ya. Ini arah medan magnetnya. Jadi momen magnetiknya itu hanya bisa sejajar sama-sama ke atas atau hanya bisa berlawanan arah sama-sama ke bawah. Jadi hanya ada 2 kemungkinan. Jadi energi satu momen magnetik sejajar itu bisa kita peroleh seperti ini. Kalau energi momen magnetiknya sejajar itu sama dengan minus mu 0 B. Rumusnya sama ya seperti yang tadi. Kalian masukkan minus
mu nolnya itu adalah 15 dikali medan magnetnya 40. Momen magnetiknya 15 kali 40. Jadi kita dapat di sini minus 600 Gauss. Selanjutnya untuk momen magnetik berlawanan arah kita bisa peroleh dengan seperti ini ya. Jadi ini positif mu nol B. Oke, jadi 15 dikali 40. Jadi di sini sama dengan 600 Gauss. Oke, dari sini kita bisa peroleh bahwa sistemnya itu terdiri dari 4 momen magnetik ke bawah dan 1 yang ke atas. Jadi ada 4 yang ke bawah. Oke, sorry. Karena ini energinya 1800 ya. Terus ada 5 momen magnetik. Ada 5 momen magnetik berarti ada 5 lah garis-garisnya. Terus jumlah energinya 1800. Setiap garis yang naik itu adalah 600, terus setiap minus 600 maksud saya, dan setiap momen magnetik yang berlawanan itu adalah positif 600 Gauss atau IRG. Jadi bagaimana caranya supaya dapat 1800? Jadi untuk 5 kalau kita misalkan di sini dia sudah cari jawabannya ya, berarti ada 4 yang ke bawah. Terus ada 1 yang ke atas gitu. Jadi kalau di sini 600, kalau ke bawah kan 600, ini juga 600, ini juga 600, yang ini juga 600, terus yang ke atas itu dia minus 600. Berarti minus 600 mematikan 1 600-nya, nanti jumlahnya 600, 600, 600, dapat 1800 Gauss atau IRG. Jadi ensemble-nya yang bisa terjadi itu adalah 4 momen magnetik mengarah ke bawah dan 1 yang mengarah ke atas. Nanti ada 5 konfigurasi yang bisa terjadi. Jadi bisa di sini yang mengarah ke bawah, atau yang kedua, atau yang ketiga, keempat, ataupun yang kelima. Jadi untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di contoh 2.10 di bukunya. Oke, itu untuk ensemble statistik. Selanjutnya kita masuk ke postulat statistik. Jadi di postulat statistik ini, agar kita dapat memiliki prediksi teoritis yang tepat dalam menjelaskan sebuah sistem, maka kita memerlukan postulat statistik. Jadi sebagai contoh, ketika kita melakukan pengamatan pada suatu sistem dengan n partikel, maka kita terkait dengan keadaan pengamatan sistem berada dalam rentang variabel tertentu. Jadi misalkan sistemnya berada dalam rentang E sampai E tambah DE. Jadi rentangnya itu dari E sampai E tambah DE. Kita dapat melakukan pengamatan ketika sistem berada dalam keadaan setimbang. Jadi untuk menggambarkan sistem tersebut berada dalam keadaan setimbang, kita memerlukan postulat statistik sebagai berikut. Jadi ada beberapa postulat statistik yang kita perlukan dalam hal ini. Yang pertama, jika dalam sistem terisolasi ditemukan harga probabilitas yang sama untuk setiap keadaan, maka sistem tersebut berada dalam keadaan setimbang. Yang kedua, jika dalam sistem yang terisolasi tidak ditemukan harga probabilitas yang sama untuk setiap keadaan, maka sistem tersebut tidak berada dalam keadaan setimbang dan akan mengalami perubahan hingga kesetimbangan tercapai, di mana setiap keadaannya memiliki probabilitas yang sama, di mana secara matematis probabilitasnya dihitung sebagai PI sama dengan jumlah keadaan KI per jumlah keadaannya. Jadi yang pertama itu, jika dalam sistem terisolasi harga probabilitasnya sama untuk setiap keadaan, maka kita bisa sebut bahwa keadaannya dalam keadaan setimbang. Sistemnya dalam keadaan setimbang. Yang kedua, jika dia dalam sistem terisolasi tapi kita tidak memiliki atau tidak ditemukan harga probabilitas yang sama untuk setiap keadaan, maka sistemnya itu berada dalam keadaan tidak setimbang. Jadi dalam satu waktu sistemnya ini akan terus mengalami perubahan sehingga dalam satu waktu kesetimbangannya akan tercapai gitu. Jadi untuk setiap keadaannya dia sampai di mana setiap keadaannya dia memiliki probabilitas yang sama, di mana PI-nya itu sama dengan omega I per omega atau jumlah keadaan ke I per jumlah keadaan totalnya. Itu untuk postulat statistik. Oke, ini contoh untuk postulat statistik untuk contoh 2.11. Jadi kalian perhatikan kembali sistem 5 momen magnetik pada contoh 2.10. Jadi bila energi sistemnya adalah 600 IRG. Jadi tentukan ensemble sistemnya. Oke, tadi dia sama ya. Ini sama sistemnya sama yang tadi di contoh 2.10, di mana ada 5 momen magnetik. Itu kita sudah dapat tadi. Kalau E-nya dia sejajar, kita dapat
dia 600 IRG. Terus kalau dia E-nya berlawanan arah, kita ini tadi minus 600, terus ini kita dapat 600 IRG. Jadi dia cari bagaimana kalau sistemnya total sistemnya itu 600 IRG, ada 5 momen magnetik. Jadi dari situ bisalah kita perkirakan bahwa ada 3 yang ke bawah dan ada 2 yang ke atas. Jadi ini 600, ini 600, ini 600, ini minus 600, ini minus 600. Jadi ini saling mematikan, mati ini sama ini, jadi tinggal 600. Oke, jadi carilah berapa keadaan yang bisa terjadi untuk 3 yang ke bawah dan 2 yang ke atas. Ini sudah ada di bukunya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 10 keadaan yang bisa terjadi. 10 keadaan untuk 3, 2 up, 3 yang down. Oke, ini untuk bagian ke A. Bagian B-nya. Probabilitas masing-masing keadaan mikro bersangkutan. Jadi karena ensemble yang dapat terjadi itu ada 10 keadaan dan masing-masing mempunyai kemungkinan yang sama untuk muncul, maka probabilitas masing-masing keadaannya bisa kita tuliskan seperti ini. Kan tadi rumusnya seperti ini ya, PI sama dengan jumlah keadaan KI per jumlah keadaan totalnya. Tadi kita dapat dia bisa semuanya bisa masing-masing muncul 1 kali. Jadi 1 jumlah keadaan totalnya itu adalah 10, ini 10 keadaan, jadi jawabannya adalah 1/10 atau 0,1. Ini probabilitasnya. Oke, untuk bagian ketiga dari formulasi statistik masalah mekanika adalah perhitungan kemungkinan. Jadi dalam perhitungan kemungkinan ini juga terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu jumlah keadaan antara. Jadi sifat ketidakpastian energi suatu sistem mikroskopik dengan fluktuasi yang terjadi secara masif yang juga menyebabkan terjadinya fluktuasi di wilayah makro. Jadi misalkan suatu sistemnya itu terisolasi mempunyai energi di antara E di antara E dan E tambah DE. Di dalam selang energi DE-nya ini dari sudut pandang mikroskopik terjadi banyak keadaan. Jadi jumlah keadaannya itu kita nyatakan dalam keadaan jumlah keadaan E gitu. Jadi dalam antara E sampai E tambah DE itu dalam selang DE yang kecil itu dia dalam sudut pandang mikroskopik sebenarnya terjadi banyak keadaan, yaitu keadaan E ke E. Dari sejumlah keadaan ini terdapat keadaan berparameter XK. Oke, sorry saya ulang ya. Jadi bagian ketiga dari perhitungan kemungkinan itu adalah jumlah. Oke, jadi bagian ketiga itu adalah perhitungan kemungkinan, di mana perhitungan kemungkinan ini dibagi dalam beberapa bagian lagi. Yang pertama adalah jumlah keadaan antara. Jadi yang pertama perlu kita ketahui bahwa sifat ketidakpastian energi suatu sistem mikro itu dia terjadi dalam fluktuasi yang terjadi secara masif yang menyebabkan terjadinya fluktuasi di wilayah makro. Jadi sebenarnya fluktuasinya ini hanya terjadi dalam sistem mikronya saja, tapi terjadinya itu secara masif sampai menyebabkan terjadinya fluktuasi juga di wilayah makronya. Jadi misalkan di sini kita punya suatu sistem terisolasi yang mempunyai energi di antara E sampai E tambah delta E. Jadi wilayah ini adalah wilayah DOE-nya ya. Jadi wilayah DOE-nya di sini. Jadi di dalam selang energi DOE-nya ini dari sudut pandang mikroskopik sebenarnya terjadi banyak keadaan. Jadi keadaannya ini yang disebut sebagai jumlah keadaan E. Kita misalkan seperti ini saja, omega E-nya. Jadi dari sejumlah omega E keadaan itu terdapat omega E, XK, di mana keadaan yang ini itu adalah keadaan yang berparameter XK. Jadi postulat statistik menyatakan bahwa semua keadaan yang mungkin atau jumlah keadaan E-nya mempunyai peluang kejadian yang sama. Ingat postulat statistiknya. Karena itu peluang untuk mendapatkan sistem dengan parameter XK kita dapat tuliskan seperti ini. Jadi PXK-nya itu sama dengan jumlah keadaan E,
xk, itu parameter xk-nya yang ini, per semua jumlah keadaannya. Jadi kita bisa menuliskan nilai rata-rata parameter X-nya sebagai berikut. Jadi X rata-ratanya itu bisa kita tuliskan sebagai sigma K XK P XK. Ini probabilitas kemungkinan munculnya XK sama dengan sigma K XK jumlah keadaan E XK per jumlah keadaan totalnya. Jadi tinggal ganti P XK-nya dengan nilai yang ini untuk persamaan di bawahnya. Oke, untuk contoh jumlah keadaan antara ini, saya sepertinya kita belum sampai situ. Oke, untuk contoh untuk jumlah keadaan antara itu kalian bisa lihat di contoh 2.212. Jadi 2.12 maksud saya, jadi sistem yang terdiri dari 3 spin. Jadi ada sistem yang terdiri dari 3 spin berada dalam keadaan setimbang di dalam ruang bermedan magnet B dengan energi total sistem E sama dengan minus mu 0 B. Jadi yang kita tentukan di sini adalah jumlah keadaan. Oke, jadi yang akan kita tentukan di sini adalah jumlah keadaan yang mungkin dan probabilitas spin pertamanya up gitu. Jadi pertama kita cari jumlah keadaan yang mungkin. Jadi keadaan yang mempunyai energi dengan 2 spin up dan 1 spin down. Jadi dia energinya 1 ya. Spinnya ada 3. Jadi untuk jumlah keadaan yang mungkin untuk 2 spin up dan 2 spin down atau positif negatif, terus positif negatif positif, terus ada negatif positif. Itu ada 3 kemungkinan bisa terjadi. Lebih jelasnya kalian bisa lihat di contoh di bukunya ya. Jadi probabilitas atau jumlah keadaan dengan minus mu 0 B, kan kalau yang seperti ini untuk mendapat jumlah total energinya minus mu 0 B itu dia harus ada 2 spin up-nya dan 1 spin down-nya. Kalian bisa cek sendiri. Oke, jadi jumlah keadaan yang bisa terjadi itu adalah 3. Oke. Terus bagian B-nya, ini bagian A ya, ini bagian B-nya, kita cari berapa probabilitas yang bisa terjadi jika spin pertamanya up. Jadi ini positif, spin pertamanya up lah. Jadi kita bisa lihat di sini. Kalian masukkan saja jumlah keadaan yang bisa terjadi jika minus mu 0 B dengan spin pertamanya itu up gitu. Kita tuliskan seperti itu. Terus jumlah keadaan totalnya untuk minus mu 0 B. Kalau ini untuk spin pertama up ada 2 kemungkinan bisa terjadi. Ini bisa dan ini juga bisa. Jadi ada 2. Jumlah keadaan totalnya adalah 3. Jadi jawaban untuk B-nya adalah 2/3. Untuk contoh 2.12. Bagian selanjutnya 2.3.2 untuk perhitungan kemungkinan itu adalah jumlah dan rapat keadaan yang diperbolehkan. Jadi perhatikan jika ada suatu sistem terisolasi mempunyai energi di antara E dan E tambah do E, dan di dalam selang energi do E-nya terdapat jumlah keadaan omega E keadaan, maka jumlah keadaannya itu bisa kita tuliskan seperti ini. Omega E-nya jumlah keadaannya sama dengan rho E do E, di mana rho E-nya ini menyatakan rapat keadaan atau jumlah keadaan persatuan energi pada energi E. Jadi untuk jumlah keadaannya kalian tinggal mengalihkan rapat keadaan atau jumlah keadaan persatuan energinya dengan do E-nya. Jadi si E didefinisikan sebagai jumlah keadaan dengan energi kurang dari E. Ini kita definisikan seperti itu. Ini hal yang akan kita definisikan di bagian ini. Dengan besaran omega E dan si E-nya dapat dihubungkan melalui persamaan ini. Jadi omega E-nya itu sama dengan si E tambah do E kurang si E. Itu bisa kita peroleh dc per dE do E untuk jumlah keadaannya atau omega E-nya. Jadi PE-nya atau rapat keadaannya, ini jumlah keadaan, ini rapat keadaan itu sama dengan dosi per do E. Ini. Jadi di sini kita ketemu yang namanya jumlah keadaan, rapat keadaan, dan keadaan yang kurang dari E atau si E-nya.
Untuk bagian ini kalian bisa lihat di contoh 2.13. Jadi perhatikan kembali partikel di dalam sumur potensial satu dimensi selebar L. Ini untuk sumur potensialnya ini ada di contoh 2. Saya lupa, tapi dia masuk dalam bagian tugas yang berkaitan dengan mekanika kuantum. Jadi perhatikan kembali partikel di dalam sumur potensial satu dimensi selebar L. Tentukan A-nya jumlah keadaan dengan energi kurang dari E. Berarti yang kita mau cari di sini adalah si E-nya. Oke, terus jumlah keadaan dengan energi antara E tambah do E. Jadi di sini kita cari omega E-nya, terus rapat keadaannya rho E-nya. Oke, jadi ada 3 yang akan kita cari di sini. Jadi untuk persamaan di 2.7a itu kita sudah peroleh bahwa kalian silakan lihat persamaan 2.7a itu di contoh soal sebelumnya yang tentang mekanika kuantum. Jadi ini di situ kita sudah peroleh N-nya itu sama dengan L per pi H 2ME per kali 1/2. Itu kita sudah peroleh di situ. Jadi dengan demikian jika seluruh keadaan di bawah energi E atau si E-nya itu kita bisa tuliskan seperti ini. N sama dengan ini yang di atas L pi H bar per 2ME pangkat 1/2. Itu untuk jumlah keadaan di bawah dikurang dari E, itu untuk bagian A. Terus untuk bagian B-nya itu adalah jumlah keadaan antara E sampai E tambah DE. Jadi itu kalian tinggal masukkan rumus yang slide sebelumnya. Jadi masukkan nilai yang ini, turunkan terhadap E, do E, nanti kalian dapat hasilnya 2 pi H bar 2M per E pangkat 1/2 do E. Jadi turunkan saja persamaan ini terhadap E. Jadi turunkan terhadap E. Terus untuk bagian C, kalian cari nilai rapat keadaannya atau rho E-nya. Itu berarti dia menggunakan rumus yang sama tadi. Ini tinggal L per 2 pi H bar 2M. Oke, ini kalau rumusnya sama ya. Kalau rho E itu sama dengan yang ini saja. Turunan antara do si per do E-nya. Jadi tidak ada lagi do di sininya. Jadi tinggal turunkan yang ini terhadap E. Jadi jawabannya yang ini saja. Oke, saya tidak usah tuliskan lah ini saja. Jadi untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat langsung di bukunya. Untuk contoh 2.13. Oke, selanjutnya ada contoh 2.14. Oke, ini contoh 2.14 dan contoh 2.15. Oke, untuk contoh 2.14 itu partikel bermasa M pada bidang potensial L kali L mempunyai tingkat T energi, di mana tingkatan energinya itu adalah Nx, Ny itu sama dengan pi kuadrat H kuadrat per 2M kali Nx kuadrat per Lx kuadrat tambah Ny kuadrat tambah Ly per Ly kuadrat. Tuh, dengan Lx sama dengan Ly sama dengan L. Jadi tentukan energi kurang dari E, si E-nya, terus tentukan jumlah keadaannya, terus tentukan rapat keadaannya. Ini kalian tentukan si E-nya, tentukan jumlah keadaannya dan rapat keadaannya. Kalian bisa cari sendiri ya, pakai persamaan yang ini. Jadi pakai persamaan yang ini E-nya, nanti kalian cari berapa si E-nya, berapa omeganya, dan berapa rho-nya atau rapat keadaannya. Oke, itu untuk contoh 2.14. Selanjutnya ada contoh 2.15. Jadi untuk contoh 2.15 itu yang diminta adalah ada suatu sistem partikel bermasa M pada bidang potensial L dikali L. Tentukan jumlah keadaan dengan energi kurang dari 50 E. Oke. Jadi ambil persamaan dari contoh 2.13 hanya untuk energi besar sehingga selang energinya sangat kecil dan dipandang kontinu. Jadi untuk jumlah keadaan dengan energi di bawah 50 E0 itu bisa kita tuliskan pi per 4 E per E0 itu sama dengan 39. Ya di sini sama dengan 39.
Jadi kalau kita menggunakan sebenarnya secara ini juga bisa kita cari ya dengan menggunakan titik-titik pada bidang NX dan NY. Jadi ini akan diperoleh satu nilai eksak. Jadi kalau kalian bikin kotak-kotaknya seperti ini, kalian bakalan dapat nilai yang di bawah 50 itu jumlahnya adalah 33. Jadi ada perbedaan antara menggunakan rumus yang sebelumnya yang ini dengan yang ini. Jadi yang tadi 39 ini 33. Jadi ada perbedaan sekitar 6 keadaan dari perhitungan pendekatan kontinu. Tadi tuh ini yang tadi 39 itu menggunakan pendekatan, sedangkan yang 33 ini adalah nilai eksaknya, nilai pastinya. Jadi dari contoh ini terlihat beberapa tingkat energi hanya dinyatakan oleh satu keadaan dan beberapa tingkat energi lainnya dinyatakan oleh beberapa keadaan. Jadi misalnya energi yang ini 2E0, 8E0, 18E0, dan 32E0 itu adalah satu keadaan, dia non-degenerasi gitu. Sedangkan untuk jika satu tingkat energi memiliki lebih dari satu keadaan, ini ya misalnya 2E0 ini sama-sama NX-nya 1, NY-nya juga 1. Terus yang 8 ini sama-sama juga 22, yang 18 juga sama-sama 33, dan 32 itu sama-sama 44 gitu. Itu yang disebut sebagai satu keadaan atau non-degenerasi. Sedangkan jika satu tingkat energi memiliki lebih dari satu keadaan, misalkan N keadaan, maka disebut sebagai degenerasi lipat N. Jadi contohnya untuk 5E0, yang ini 5 itu dia degenerasi lipat 2 gitu. Jadi ada 1, 2, 2, 1 yang bisa terjadi. Jadi ada dua keadaan yang bisa terjadi untuk energi seperti itu. Jadi bedanya sebenarnya terlihat dari situ. Mungkin untuk pendekatan kontinu tidak memperhatikan hal-hal seperti itunya. Jadi kalau kalian mau mencari nilai eksaknya, kalian juga bisa menghitung dengan cara yang seperti ini. Tapi ini kalau energinya sudah besar sekali, maka kita akan kesulitan untuk mencari berapa jumlahnya karena pasti bakalan banyak sekali. Oke, itu untuk contoh 2.15. Oke, ini ada contoh lagi 2.16. Sama ya, ini 2.16 juga yang ingin dicari juga sama. Rata-rata untuk soal perhitungan kemungkinan untuk bagian jumlah keadaan antara itu atau jumlah dan rapat keadaan itu untuk dua bagian itu biasanya dia kalau tidak mencari si E-nya, dia mencari omega E-nya atau rho E-nya. Jadi dengan cara yang sama seperti sebelum-sebelumnya, kalian gunakan ini untuk tingkat energinya. Nanti penjelasan lebih jelasnya dapat kalian lihat di buku pegangan kita. Oke, itu 2.16 atau mungkin bisa saya jelaskan ya. Saya mungkin bisa jelaskan sedikit untuk ini. Oke, untuk 2.16 bagian A, jumlah keadaan dengan energi kurang dari E. Jadi ini adalah tingkat energi partikel dalam kubusnya. Ini kubus berarti dia dalam koordinat 3 dimensi. Jadi ada NX, NY, dan NZ. Nah, ini untuk partikel dalam kubus, jumlah energinya itu adalah Pi kuadrat, H kuadrat per 2ml kuadrat, NX kuadrat tambah NY kuadrat tambah NZ kuadrat. Ini NX-nya di bawah ya, ini harusnya seperti ini, NX, NY, dan NZ gitu, supaya lebih jelas saja. Terus ini bisa kita tuliskan, jadi Pi kuadrat H kuadratnya itu sama dengan 2ml kuadrat dikali R kuadrat. Ini R-nya ya, jari-jarinya atau jari-jari, kan ini bentuknya lingkaran seperti ini. Oh sorry, ini bentuknya kubus ya. Ini jari-jarinya lah, rusuk-rusuknya gitu. Jadi kita bisa simpulkan, saya ganti saja di sini R, dengan R kuadrat itu sama dengan NX kuadrat tambah NY kuadrat tambah NZ kuadrat, supaya lebih sederhana saja. Maka R-nya itu kita bisa ubah dia adalah akar dari NX tambah NY tambah NZ kuadrat. Sorry. Ini kuadrat, ini juga kuadrat. Jadi akar seperti itu. Atau kalau kita keluarkan ini misalnya E-nya ya. Atau kalau kita pindahkan ini ke ruas sebelah, ini kita bongkar, kita rombak, kita pindahkan ke ruasnya, ini bisa dapat seperti H bar akar 2ME.
Kalian coba saja dirombak ini, dapatnya ini. Jadi dari sini kita sudah dapat bahwa jumlah keadaan antara 0 sampai E-nya itu adalah jumlah titik-titik yang ada di 1/8 bola berjari-jari R ini. Jadi adalah di sini. Dia bagiannya hanya 1/8 yang ini gitu. Jadi kalau kita gambar, walaupun dia sebenarnya kubus, kalau kita gambarkan seperti ini, dia bentuknya seperti jari-jari. Jadi bisa kita tuliskan bahwa untuk si E-nya itu sama dengan 1/8 dikali 4/3 pi R pangkat 3. Atau 1/8 dari volume bola. Jadi kalian bisa dapat masukkan pi-nya berapa, masukkan R-nya berapa. R-nya kan ini, kalian masukkan saja nilainya, pi-nya juga nanti dapat ini hasilnya L per pangkat 3, 6 pi kuadrat H pangkat 3 bar, 2M 3 berpangkat 3/2, E pangkat 1/2 do E. Nanti jelasnya lihat di buku saja ya. Terus untuk bagian B-nya, ini soalnya kalau kita sudah dapat si E-nya bagian untuk jumlah keadaannya tuh dan rapat keadaannya lebih mudah. Ini kalian tinggal turunkan saja desi E-nya terhadap E, terus kali dengan do E-nya. Sedangkan kalau untuk rapat keadaannya berarti turunan antara si E-nya terhadap DE-nya. Itu saja. Jadi kalian tinggal turunkan persamaan yang sudah kita peroleh terhadap E. Nanti dapat jumlah keadaannya, jumlah keadaan antaranya, dan rapat keadaannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke jumlah keadaan, jumlah dan rapat keadaan yang diperbolehkan. Ini sudah ya tadi, ini masuk bagian yang tadi sebenarnya. Oke, ini masih lanjutan dari bagian 23.2 yang tadi jumlah rapat keadaan yang diperbolehkan. Ini masih ada bagiannya sedikit. Jadi dari beberapa contoh yang sudah kita bahas atau sudah kita lihat sebelumnya, tadi ada beberapa contoh yang kita bahas, kita bisa lihat adanya pola bahwa keadaan antara dari E sampai E tambah do E itu bergantung secara eksponensial terhadap derajat kebebasan sistemnya. Jadi bila F-nya menyatakan derajat kebebasan sistem, maka jumlah keadaannya itu bergantung eksponensial terhadap E kurang E0 F kurang 1 atau sebanding lah dengan E kurang E0 F berpangkat F kurang 1, atau dia bergantung secara eksponensial terhadap derajat kebebasannya. Oke, jadi untuk sistem makroskopik jumlah partikelnya berorde bilangan Avogadro, di mana dia berpangkat 10 pangkat 23. Jadi kuantitas tersebut akan bervariasi lebih lambat jika dilakukan dalam logaritma. Jadi ln jumlah keadaannya itu sebanding dengan derajat kebebasannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga dari perhitungan kemungkinan, yaitu dualisme gelombang materi. Oke, di dualisme gelombang materi, ini sifat unik dari dunia kuantum yang tidak dikenal dalam fisika klasik. Jadi kalian mungkin sudah pernah membahas tentang dualisme gelombang materi pada mekanika kuantum atau fisika kuantum, dan ini sebenarnya tidak dikenal dalam fisika klasik. Jadi dualisme gelombang materi itu hanya kita bahas dalam pembahasan fisika kuantum saja. Jadi dualisme gelombang materi itu menyatakan bahwa gelombang itu mempunyai sifat-sifat materi dan materi itu mempunyai sifat-sifat gelombang. Jadi mereka saling saling dualisme. Jadi gelombang bisa mempunyai sifat materi dan materi pun bisa mempunyai sifat gelombang. Jadi sifat ini menyatakan bahwa materi yang bergerak dengan momentum P mempunyai panjang gelombang lambda. Oke, ini kita bahasnya materi, tapi kenapa dia punya panjang gelombang? Karena disinilah kita mengenal dualisme gelombang materinya. Jadi walaupun dia materi dengan momentum P, dia juga mempunyai panjang gelombang lambda. Jadi kita bisa tuliskan lambdanya itu sama dengan H per P. Dengan H merupakan tetapan Planck, yaitu 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule second, hanya sama dengan 2 pi H bar.
Sebaliknya, gelombang dengan panjang gelombang lambda mempunyai momentum P. Ini gelombang ya, dia punya panjang gelombang lambda dan punya momentum P. Panjang gelombang ini kita kenal sebagai panjang gelombang de Broglie. Hubungan dualisme gelombang materi ini akan berguna untuk mendapatkan elemen jumlah keadaan yang untuk pemahaman lebih lanjutnya bisa kalian lihat pada contoh 2.17. Oke, saya juga lihat ya contoh 2.17. Oke, sorry. Jadi di contoh 2.17 itu ada radiasi dalam rongga. Jadi radiasinya ini radiasi elektromagnetik terdapat dalam rongga konduktor berukuran L kali L kali L. Jadi yang ditanyakan adalah hitung rapat keadaan radiasi tersebut. Berarti yang mau kita cari adalah rho E-nya. Jadi penyelesaiannya untuk dalam rongga seperti ini sama seperti tadi, E, Nx, Ny, Nz itu sama dengan Pi kuadrat H bar kuadrat 2mL kuadrat, Nx kuadrat, Ny kuadrat, dan Nz kuadrat. Jadi gelombang di dalam rongga hanya dapat berubah gelombang berdiri. Karena itu rasio sisi-sisi kubus terhadap setengah panjang gelombang harus merupakan bilangan bulat. Jadi Ni-nya itu dia bilangan bulat, jadi harus 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi dari sini kita bisa ketemu bahwa Nx, Ny, dan Nz itu adalah panjang sisi-sisinya dibagi dengan lambda per 2. Ya, jadi kita dapat bahwa Nx, Nx kuadrat, Ny kuadrat, dan Nz kuadrat atau kita sederhanakan jadi N kuadrat itu sama dengan 2L per lambda. Ini karena kuadrat kita kuadratkan, jadi dapatnya dari sini 2L per lambda. Jadi dalam ruang Nx, Ny, Nz, setiap titik Nx, Ny, Nz merepresentasikan satu keadaan gelombang berdiri dalam rongga. Jadi setiap titiknya tuh dia merepresentasikan satu keadaan gelombang berdiri dalam rongganya. Oke, oleh karena itu jumlah keadaan yang di bawah yang kurang dari lambda ini, jumlah keadaan ini, si lambdanya itu sama dengan 1/8 kali 4pi per 3. Oke, ini 1/8 karena dia ada di 1/8 bagian seperti ini. 1/8 bagian bola, 4pi per 3 N berpangkat 3, itu kita bisa tuliskan dia sebagai, oke ini, oke, saya belum ketemu ya kenapa dia bisa jadi 4pi per 3, mana 1/8-nya ini hilang. Oke, saya lihat dulu di Oke, saya lanjut ya. Jadi jumlah keadaan untuk energi kurang dari lambda, ini si lambdanya kita bisa cari sama seperti tadi yang 1/8 4pi per 3N berpangkat 3. Jadi sebelumnya kita sudah dapat pada slide sebelumnya kita sudah dapat ya N-nya itu sama dengan, N-nya itu sama dengan 2L per lambda. Berarti untuk N berpangkat 3 itu sama dengan 8L berpangkat 3 lambda berpangkat 3, kita masukkan ke situ. Kalau saya ganti di sini ya, 8L berpangkat 3, L berpangkat 3 itu L kali L kali L atau 8V, lambda berpangkat 3. Jadi saya masukkan di sini 8V-nya, 8 volumenya per lambda berpangkat 3. Jadi ini 8-nya mati, terus tinggal 4pi V per 3 lambda berpangkat 3. Makanya kenapa 8-nya menghilang. Atau kalau kita mau ubah dalam bentuk frekuensi, di mana frekuensinya itu V-nya ini, frekuensinya itu sama dengan cepat rambat cahaya per lambda atau C per lambda. Itu kalian bisa ganti, silakan ganti lambda, berarti lambdanya ini sama dengan C per V gitu. Jadi kalau saya masukkan nilai lambdanya itu ke dalam persamaan ini, nanti dapat untuk lambda untuk dalam si dalam fungsi frekuensinya itu sama dengan 4pi V volume dikali frekuensi berpangkat 3 per 3C berpangkat 3. Dari situ kita bisa peroleh, kalian bisa peroleh
Oke, ini tidak dituliskan ya di sini. Jumlah keadaannya. Jumlah keadaannya itu adalah, kalian turunkan ini, kalau ini kan dia tidak berbentuk dalam E ya, dari dia dalam V seperti ini. Jadi jumlah keadaannya itu rho V dikali dV, sebenarnya seperti itu. Tapi kita belum tahu rho V-nya berapa. Jadi rho V-nya itu diperoleh dari si V per turunan antara si V-nya ini terhadap V. Jadi kalian tinggal turunkan yang ini terhadap frekuensinya dapat ini. Jadi nanti untuk jumlah keadaannya kalian tinggal kalikan dengan do V. Oke, ini untuk rapat keadaan. Sedangkan untuk jumlah keadaan berarti 4pi V kuadrat per C berpangkat 3 dikali do V. Jadi kita sudah dapat si V-nya, terus rapat keadaan dan jumlah keadaannya. Oke. Oke, jadi gelombang elektromagnetik itu mempunyai dua polarisasi. Dia punya dua polarisasi, maka untuk kasus foton, jumlah keadaan dan rapat keadaannya itu harus dikali 2. Jadi nanti kalau kalian dapat kasus di mana dia foton, kalian kalikan 2 saja jumlah keadaan dan rapat keadaannya. Oke, ini selanjutnya pembahasan masih dualisme gelombang materi ya. Jadi kita kembali ke bilangan bulat Ni. Jadi dalam vektor gelombang K itu sama dengan 2pi per lambda. Kalian pasti ingat ini di fisika kuantum. Itu sama dengan 2pi per lambda sehingga Ni-nya itu sama dengan L per pi Ki. Jadi Ni tambah D, Ni itu bisa kita tuliskan seperti ini. L per pi Ki tambah D Ki. Oke. Maka perubahan kecil momentum itu memberikan nilai dNi-nya itu sama dengan L per pi dikali dKi, seperti ini. Jadi untuk dnx, dny, dnz itu sama dengan d berpangkat 3n, di mana ini berarti dia lx, ly, dan lz dibagi pi per 3 dikali dkz, dky, dan dkx, dky, dan dkz. Jadi untuk lx, ly, lz itu jadinya volume pi per 3 dkx, dky, dkz. Oke, jadi kita peroleh untuk D berpangkat 3N itu sama dengan V per 2pi berpangkat 3 D berpangkat 3 K. Vektor K, D berpangkat 3K. Jadi dari sini akan dilanjutkan saja. Oke, selanjutnya untuk faktor 1/8 muncul karena vektor gelombang itu dapat mempunyai dua arah. Jadi yang 1/8 yang sering muncul tadi ya, karena dia mempunyai dua arah, jadi KI-nya itu sama dengan KI tambah DKI, dan minus KI-nya itu mendekati minus KI kurang DKI. Jadi dari sini kita ketemu persamaan dari tadi yang persamaan D3V sama dengan 2pi. Oke, ini ada kesalahan di sini ya. Ini harusnya sorry. Ini harusnya tadi ada 8 di sini. Ini juga ada 8-nya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi saya ulang dulu dari awal. Jadi kita kembali ke bilangan bulat Ni dalam vektor gelombang K, di mana K-nya itu sama dengan 2pi per lambda gitu. Sehingga Ni-nya itu sama dengan L per pi kali Ki. Ini kalian bisa lihat dari proses ini, di mana N itu 2 L per lambda, masukkan nilai lambda hubungannya dengan K, kalian dapat nanti nilainya ini. Oke, jadi untuk Ni tambah D, Ni itu sama dengan L per pi kali Ki tambah dKi gitu. Maka perubahan kecil momentum memberikan nilai seperti ini, dNi L per pi dKi. Oke, jadi nanti kita dapat nanti dnx dikali dny dikali dnz-nya itu sama dengan D berpangkat 3n, dimana nanti itu nilainya kalian masukkan dnx-nya berapa, dny-nya berapa, dnz-nya berapa, masukkan nilai yang ini. Jadi
L per Pi kali dkx, Ly per Pi kali dky, dan Lz per Pi kali dkz. Kenapa di sini tiba-tiba muncul 8? Karena ini ya, faktor 1/8 itu muncul karena vektor gelombang itu mempunyai dua arah. Jadi ada arah positif, yang ini ada arah positif dan ada arah negatifnya. Jadi ada di sini ada 1/2-nya semua, ada duanya, di sini juga ada duanya. Jadi kalau dikali 2 kali 2 dikali 2 makanya dapat 8 nanti. Jadi 8pi berpangkat 3. Makanya di sini hasilnya adalah V per 8pi berpangkat 3 dkx dky dikali dkz. Makanya untuk sederhananya kita akan dapat D berpangkat 3N itu sama dengan V per 2pi berpangkat 3 D berpangkat 3K. Itu. Ini juga ya untuk yang ini. Oke, jadi persamaan D berpangkat 3N itu sama dengan V 2pi berpangkat 3 D berpangkat 3K. Itu juga dapat dipandang sebagai peralihan jumlah discrete ke jumlah kontinu atau integral. Jadi ini sigmanya ini bisa berubah seperti ini. Volume per integral D berpangkat 3K per 2pi berpangkat 3 atau D berpangkat 3R, D berpangkat 3P per H berpangkat 3 gitu. Jadi ini bisa berubah menjadi bentuk integral. Persamaan ini kalian perlu perhatikan karena ini akan kita sering gunakan pada bab-bab seterusnya. Jadi persamaan yang ini akan kalian sering ketemu untuk bab ketiga dan bab-bab selanjutnya. Oke, ini cuma catatannya, P itu sama dengan H bar kali K. Mungkin ada yang bertanya kenapa ini tiba-tiba bisa berubah menjadi seperti ini. Jadi oke, jadi P-nya di sini mana tadi? Ini kan P ini sama dengan H bar dikali K gitu. H dikali K gitu. Makanya H bar dikali K ya, H bar dikali K. Makanya ini bisa kita ubah K-nya itu menjadi P per H bar. Kita tahu ya kalau kalau H-nya itu sama dengan 2pi H bar, makanya di sini berubah jadi H. Jadi makanya ini untuk persamaannya berubah. Saya juga pusing. Bagaimana ya saya jelas. Jadi ini saya ubah saja D berpangkat 3. Terus P per H bar. Terus ini berpangkat 3, H bar berpangkat 3, 2P berpangkat, ini H barnya jauh berpangkat 3, ini 2P berpangkat 3. Karena ini ada volumenya di depan ya. Jadi kalau saya ubah volumenya ke dalam bentuk integral seperti ini, dia bisa berubah menjadi D berpangkat 3R. Karena ini kalau diintegralkan turunan ketiga kalinya terus diintegralkan itu kali 3-nya itu dapatnya volume gitu, R kali R kali R, dia dapatnya volume. Terus ini kita kembalikan D3P masuk seperti ini, terus ini adalah 2pi H bar berpangkat 3. Kita tahu hanya itu sama dengan 2pi H bar gitu. Jadi kalau itu berarti sama saja dengan integral D berpangkat 3R, D berpangkat 3P per H berpangkat 3. Jadi persamaan ini untuk dualisme gelombang materi dan persamaan-persamaan yang kita sudah pelajari di bab ini akan kita gunakan pada bab-bab selanjutnya. Oke, itu saja untuk materi formulasi statistik masalah mekanika. Jadi ini ada sebenarnya 3 bagian materi yang kita jadikan jadi satu gitu. Jadi itu pembahasan untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.